Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan Yesus sekalipun melalui YouTube. Apa kabarnya adik-adik semua pada pagi ini? Jadi berharap adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua sudah siap untuk beribadah. Sudah menyiapkan Alkitab, sudah menyiapkan kidung ceria, sudah menyiapkan buku catatan dan pulpen, dan kita semua siap untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Ceteli minta adik-adik semua bersaat teduh. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 101, bait yang pertama dan bait yang ke-7. Tuhanku bangkit, nyanyilah. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Yang tersalib hiduplah, kita hidup olehnya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Adik-adik, sekarang kita menghadap Tuhan. Menceteli minta semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di jam pagi yang berbahagia ini, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan sudah boleh menjaga tidur malam kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh kami yang sehat, tubuh kami yang segar, tubuh kami yang kuat. Dan kami boleh diberikan napas kehidupan lagi daripada-Mu ya Bapa. Di jam pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau sudah rela mati di kayu salib bagi kami, dan Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih, dan kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami mau beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebelumnya kami mohon Tuhan, mari Roh Kudus berkati ibadah kami pada hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-19 yang akan dibacakan oleh teman kita Jessica. Silakan Jessica. Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmah kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
Adik-adik, kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 266, bait pertama dan bait yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Adik-adik harus selalu bersuka cita dan selalu bersemangat ya. Hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Adik-adik buka dan siapkan hati karena kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca sedikit dari firman-Mu. Sertai kami agar pembacaan Alkitab hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami selalu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab yang akan dibacakan oleh adik Yunik. Silakan adik Yunik. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Demikian pembacaan Adik-adik, Alkitab. pada bacaan kita hari ini mau bercerita tentang karunia-karunia Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah bagi hidup persekutuan jemaat yang ada di Korintus. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Civivi. Paulus memberikan nasihat mengenai masalah jemaat Korintus yang menimbulkan perpecahan. Dan salah satu penyebabnya adalah mereka keliru adik-adik dalam memahami tujuan Allah memberikan karunia-karunia kepada jemaat Korintus adik-adik. Nah adik-adik, tujuan Allah memberikan karunia-karunia yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada jemaat di Korintus bertujuan menolong mereka untuk memiliki pengetahuan, kepandaian, kemampuan, bahkan hikmat. Ya, adik-adik, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah adik-adik. Adik-adik, sebagian besar orang percaya di Korintus
berasal dari latar belakang penyembah berhala adik-adik. Mereka berjuang untuk meninggalkan kebiasaan itu adik-adik dan bertekad hidup secara Kristen yang berdasar pada Yesus Kristus adik-adik. Rasul Paulus menekankan bahwa Roh Allah senantiasa menuntun jemaatnya supaya mereka menggunakan karunia yang dimiliki untuk menyembah Allah dan membangun umatnya adik-adik. Roh Allah yang adalah Roh Kudus senantiasa mengajar umat Allah agar dapat memberitakan kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan atau Alkitab adik-adik, serta menuntun mereka menjadi umat Allah yang sejati. Dengan demikian, hidup manusia sangat bergantung pada Allah dan Roh-Nya adik-adik. Manusia hanya dapat menjalani hidup sesuai dengan teladan Kristus, bahkan dapat mengembangkan karunia-karunia yang dimilikinya jika ia sungguh-sungguh berada dalam kuasa Kudus adik-adik. Nah, adik-adik, jadi Roh Kudus itu apa ya adik-adik? Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah yang kita sembah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen adik-adik. Roh Kudus itu punya peranan dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus sebagai sumber segala karunia yang kita miliki adik-adik. Terus menjadi penuntun dan penolong dalam hidup kita adik-adik. Roh Kudus itu memang tidak dapat kita lihat adik-adik secara kasat mata atau secara langsung gitu. Tidak bisa adik-adik. Tapi Roh Kudus selalu hadir loh dalam hidup kita adik-adik. Roh Kudus bahkan memberikan kepada kita semua pengetahuan ya adik-adik, kepandaian, kemampuan dan hikmat. Nah, dan hal ini sering kali bisa kita lihat melalui kemampuan yang adik-adik miliki. Karena itu adik-adik, kita harus bersyukur atas Roh Kudus yang senantiasa hadir dan berkuasa dalam hidup kita, orang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, Vivi mau nanya nih, siapa di antara adik-adik yang suka berolahraga? Ya, mungkin adik-adik ada yang mampu dalam bermain catur, ya, atau lari, atau bulu tangkis, tak. Itu siapa ya di antara adik-adik? Atau mungkin ada yang pandai menari. Oh, JPV tahu, itu pasti Casey. Ada juga adik-adik yang mungkin adik-adik punya kepekaan sosial. Apa ya kepekaan sosial itu ya? Nah, contohnya gini adik-adik, ada teman kalian yang jatuh, terus adik-adik langsung tolongin temennya yang jatuh tuh. Nah, itu namanya kepekaan sosial. Itu juga kemampuan ya yang diberikan oleh Roh Kudus pada adik-adik. Ya, nah, ada juga yang punya kepandaian menggambar, ya, menggambar anime. Nah, Jevi juga pernah lihat nih teman kita Ditra tuh bisa menggambar anime. Wah, bagus semuanya. Wah,
luar biasa ya adik-adik. Semua diberikan oleh Roh Kudus. Nah adik-adik, kemampuan itu semua harus dipakai dengan baik dan benar. Ya adik-adik, supaya melalui kemampuan itu adik-adik menyenangkan hati Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dengan karya keselamatannya yang baru saja kita peringati dan kita merayakan kebangkitannya, ya kan adik-adik? Dan dengan kemampuan-kemampuan ini adik-adik harus melakukan berbagai hal yang bermanfaat. Contohnya seperti dokter mengobati orang yang sakit, seorang penyanyi memuji Tuhan dan menghibur orang, ya. Sungguh hebat ya adik-adik Roh Kudus itu. Yuk adik-adik, kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Civivi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk melaksanakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah adik-adik boleh pilih ya. Adik-adik boleh membuat video atau adik-adik boleh membuatnya dengan tulisan. Ya, jadi boleh dengan video atau tulisan. Oke adik-adik. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, talenta atau kemampuan atau karunia-karunia apa yang adik-adik miliki? Ya, umpamanya Lanabel karunianya apa, Darlen karunianya apa, Judika karunianya apa, ya adik-adik katakan di situ. Yang kedua, rencananya apa sih dengan karunia-karunia yang adik-adik miliki itu? Ya, rencana adik-adik itu apa itu? Ya. Yang ketiga, tantangan atau hambatan atau masalah apa yang adik-adik hadapi sehubungan dengan karunia atau talenta atau kemampuan yang adik-adik miliki ini? Ya, ada masalah atau mungkin ada tantangan apa gitu sehingga mungkin ini nggak bisa terlaksana kemampuan adik-adik atau karunia-karunia adik-adik. Ya, adik-adik juga katakan di situ melalui video atau dengan tulisan. Oke adik-adik, adik-adik sudah mengerti kan? Oke, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 217. Bait pertama dan kedua, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya
kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup matanya. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa kembali berkumpul bersama secara virtual untuk memuliakan nama-Mu dalam IHMPA. Kami anak-anak-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk perang yang saat ini berlangsung antara Rusia dan Ukraina dapat segera berakhir dan kembali berdamai. Masyarakat yang terdampak diberikan kesehatan dan kedamaian. Anak-anak bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan kembali bersekolah. Ya Tuhan, kami mohon supaya Gereja Nazaret dan pelayan-Mu serta semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar pandemi bisa segera berakhir sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagai mestinya. Saat ini kami sudah mulai kembali bersekolah. Kami berterima kasih telah bisa berkumpul pelan-pelan bersama teman-teman dan guru kami. Semoga kami juga dapat belajar dengan lebih baik, tidak terkecuali untuk talenta kami, baik di bidang olahraga, musik, menari, dan lainnya yang sempat sangat terbatas dapat terus kami asah di kondisi saat ini. Semoga apa yang kami ada pada saat ini dapat juga kami berikan untuk melayani-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi atau belum mendapat pekerjaan, semoga dimudahkan dalam mencari pekerjaan baru dan diberikannya baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, para menteri dan wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Kuatkanlah selalu kondisi kami, keluarga kami, papa, mama, opa, oma, kakak, adik, dan juga orang di sekitar kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk Gereja Nazaret dan juga untuk pendeta Ibu Yakoba dan keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Kami juga mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Ku persembahkan hidupku, adalah kasih hanya darah-Mu penuh. Engkau berikan padamu juga ku berikan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, dan jiwa dan ragaku hanya dalam-Mu teduh. Hidupku yang Engkau berikan padamu juga ku berikan.
Adik-adik, mari kita panjatkan doa syukur kita. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami agar Tuhan gunakan. Layakanlah kami bersama sehingga kami menjadi alat Tuhan yang berbuah dan berkenan bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke Warta PA minggu ini. IHMPA online YouTube jam 9 minggu depan, dan untuk penyerahan persembahan amplop dapat diberikan ke kantor gereja atau langsung transfer ke rekening gereja. Latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai setengah 12 lewat Google Meet. Pelatihnya Kak Ines dan C. Cindy. Yang mau mendaftar ke Civivi ya. Bagi adik-adik yang akan memberikan pujian lewat video untuk IHMPA, jangan lupa dikirimkan ucapan terima kasih untuk adik Jessica dan adik Yunik yang sudah bertugas pada minggu ini. Dan Ci mau menginfokan minggu depan tanggal 1 Mei yang akan bertugas untuk pembacaan Mazmur adik Faith, pembacaan Alkitab adik Isaac. Dan jangan lupa kerjakan aktivitas ya, karena itu juga bisa sebagai daftar kehadiran. Ci juga mau info untuk nilai agama khususnya untuk yang sekolah, pemberiannya itu berdasarkan sebagai berikut. Pertama, kehadiran anak layan di IHMPA harus 50%, dan ini dilihat dari pengumpulan aktivitas. Kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya dinilai oleh pelayan. Keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan Pelkat PA selain paduan suara. Itu misalnya ada tugas membaca Mazmur dan lain sebagainya, itu sebagai kegiatan yang dilaksanakan selain paduan suara, dan juga keaktifan paduan suara guna menunjang pemberian nilai ini. Jadi nilai agama itu diberikan berdasarkan 4 poin ini ya adik-adik, dan bagi yang membutuhkan nilai agama jangan lupa untuk menginfokan ke enci-encinya di pelayan AT. Itu aja ya adik-adik untuk warta jemaat minggu ini. Mari kita siapkan Kidung Jemaat 367, bait yang ke-6, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Yesus, nama-Mu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dilengkapi dengan firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan pada kita supaya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karunia yang diberikan pada manusia menjadi saksi bagi banyak orang. Talenta dan karunia yang diberikan biarlah kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita syukuri hari ini dalam doa dan menerima berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, betapa kita tidak bersyukur karena Engkau telah bersama-sama kami dalam ibadah hari ini. Tuntun kami agar kami melakukan apa yang baik dan benar. Terimalah syukur dan pujian kami, dan ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semoga berkat Allah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus bersama kita semua. Amin.
Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu. Shalom.